Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini studio kami Arkom Gorontalo Arkom Media dan Bapak Bang Kembian apa ini? Bang Suaib Aib saja. Atau Suaib Faitalo dikenal Aib dengan saja. Suaib Faitalo. Boleh sampaikan dulu ini merupakan program apa? Ya. Kira-kira. Jadi malam ini program percobaan ya. Ya. Awal untuk kita main podcast ya. Dan live di media sosial khususnya Bapak ini masih malu-malu ternyata baru kali ini dia live streaming seperti ini. Jadi kalau bagi saya ya, kalau bagi saya mungkin terlalu banyak di belakang kamera ya. Ya. Kalau Marif ini kan lebih banyak di belakang kamera. Cut. Action. Cut. Action. Oke. Mungkin kita akan mulai. Saya mau tanya dulu sama abang ini. Abang ini kenal sama saya tuh bagaimana? Kita kan sepupuan. Oke, jadi kita akan kenalkan. P Mama, yang saya P Mama bersaudara. Ya. Saya P Mama. Tepatnya begitu. Cuman beda, mungkin apa ya sama di mana tuh orang dua. Oke. Ya, jadi malam ini. Yang gugup. Belum. Oh, belum. Tarik napas. Mungkin orang akan agak menyesuaikan diri dengan kamera. Biasa Bapak ini, Bang Aib ini lebih sering membidik sesuatu objek yang banyak. Jangan langsung ke sana. Ya, membidik sesuatu objek. Fotografi. Kalau saya fotografi, Om Arif videografi. Ya. Pas kan? Balance. Tapi masih Jadi malam ini yang kita akan bahas tentang fotografi dan videografi di Gorontalo. Kayaknya fotografi dulu ya. Oke, fotografi. Okay. Tapi saya lihat condong. Fotografi saya wawancara beliau dulu. Saya Bapak. Jangan, saya kan tamu. Ini kan di studionya Om Arif. Jadi saya tamu di sini. Jadi para pemirsa, para penonton, saya datang di dapurnya ya. Dapurnya produksi ya. Ya, produksi Gorontalo, salah satu kameramen senior dari TVRI dan sekarang sudah ya hitung lumayan lah dengan beberapa partner di pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya di Polda Gorontalo dan beberapa juga instansi-instansi lain. Dan juga swasta, saya lihat kemarin ada beberapa koprol ini, koropro. Ya. Jadi oke, mungkin orang belum kasih tahu apa ini program. Nantinya begini. Ini program merupakan tadi kita sedang mobile ya, tiba-tiba terpikir, Bang Hip, kira-kira gimana kita mau bikin terobosan ini? Kan Bapak ini kan banyak relasi, banyak kenalan, banyak teman-teman, ya. Kira-kira kita bisa menciptakan sebuah program. Kan Bapak ini kan sering di kafe, ngumpul-ngumpul bareng teman-teman, sharing-sharing mengenai ini. Bisa kita bincang-bincang dulu. Bukan kafe. Kalau kafe agak sedikit baru apa dah? Warkop. Kalau kafe itu sudah agak remang-remang. Ya, warkop. Nah, jadi muncul inspirasi membuat sebuah program talkshow yang bukan narasumbernya bisa kita datangi langsung. Jadi kita bukan cuma stay di studio seperti ini, kita bisa mobile langsung ke instansi, untuk mempromosikan, mensosialisasikan program-program kegiatan, baik itu program kegiatan dinas, mungkin kalau politik bagaimana? Jangan. Atau bagaimana? Situasi masih pandemi. Kalau kita takut jadi kita pending dulu soal politik. Apalagi kalau main di streaming seperti ini, namanya politik, mungkin Facebook juga nggak suka ya politik. Kita skip dulu itu. Oke, kita skip. Ini jadi begini, saya pertanyaan dulu. Tunggu. Saya menyapa dulu ke salah satu saudara saya, Alpian Nangili, yang juga salah satu marketing senior
dan profesional di Gorontalo. Dia juga sepupu saya sebelah CB. Ya, jadi Alfian Nangili. Memang kita agak beda marga tapi sama. Ya. Oke, selamat malam. Oke, menyapa dulu. Oke, ini ada Om Albert. Ada rekan saya ini Bang Albert Sulaiman. Dan beliau ini orang yang katakanlah banyak melintang, mungkin melintang bagaimana Sto? Banyak garis melintang di dunia. Tunggu, ini belum mulai ini besok banyak komen. Tunggu dulu, siapa ini tuh? Sabar komentar. Sabar. Mungkin kalau yang komentar sekalian berikan pertanyaan dan kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau kita tidak bisa jawab, saya akan menghubungi melalui live telepon kepada rekan-rekan yang... Kalau yang ada pulsa ya, boleh telepon. Pasti. Yang ada paket datanya. Pakai data. Pakai messenger ya, messenger. Tunggu dulu, ke fotografi dulu. Kita membahas 1 jam, kita putar-putar. Saya dulu. Tunggu. Pertanyaan saya ini. Sejak kapan Abang Soaib Poaitalo ini memulai profesi sebagai fotografer? Kapan ya? Lama. Tapi sebelum itu fotografi ini mungkin sudah banyak yang kenal. Fotografi itu kan istilahnya sebelum mengenal fotografi, kapan? Jawab saya ke pertanyaan. Ini kan bukan persidangan. Jawab kapan? Kita ingat dulu saya ingat dulu waktu SMA ya, kelas 3, saya sempat pegang lighting. Nah, itu Bang Arif yang sempat pegang kamera video, saya yang pegang lighting. Waktu itu masih pakai strom, pakai listrik, terus 500 watt. Bang Arif ajak saya ke pesta dan saya pegang lampu waktu itu. Masih SMA kalau tidak salah, kelas 2 atau kelas 3. Kamera jaga bawah. Dulu masih kamera manual. Ya. Nah, jadi itu pertama saya mengenal dunia kamera. Dulu saya belum tahu ini fotografi dulu. Kan. Oke, langsung lanjut. Kapan? Kapannya itu 10 tahun? 11 tahun? Lebih bisa 2008 ya mungkin kira-kira. Nah, apa yang memotivasi dari Bang Aib ini sehingga memilih jadi fotografer? Ya, jadi memang waktu itu kenal fotografi. Tunggu, ada Om Alfred Sulaiman tanya, ada rokok Om? Ini boleh baroko kasih yang hargai orang-orang yang tidak paham. Mau kabur kamera. Jadi kalau kopi boleh, kopi boleh. Bang, ayo Bang Alfred ini kopi. Jadi kalau ada yang ingin endorse kopi boleh, ya ada sponsor. Jadi untuk acara-acara selanjutnya nanti kita taruh di galas, di galas. Taruh di galas, terus taruh di mana di? Running text. Jadi saya bisa simpulkan sudah berapa tahun jadi fotografer? Hampir 12. Tapi ya berapa ya? Tergantung sebenarnya. Tidak kan ada naik turun, ada di saat. Jadi tidak full. Mungkin 12 tahun itu tidak full. Abang Aib ini menjadi fotografer masih mengenal dari ini. Kita lihat perkembangan teknologi, masih menggunakan kamera yang roll, klise, atau sudah langsung? Saya masuk sudah di era zaman digital. Itu Canon PowerShot berapa ya waktu itu? Itu pertama. Kalau Bang Arif kan pernah pakai kamera manual. Ya. Yang ini 3A6 masih tukang roll. Masih tukang foto, belum fotografer. Ini dari perkembangan teknologi yang ada, kamera Bang Aib pertama kali itu apa? Ya. Jadi ini ada sepupu saya di Bandung yang punya Jack Army.
Saya bagus Melayu Bu. Oh iya. Bagus jadi begini Om Aris, kita orang kan di Gorontalo, mau balogan itu susah. Memang susah. Ya harus maklumin itu. Jadi Om Arif, ya pokoknya campur-campur ini bahasa ini. Yang penting muawata. Ke depan orang mesti pakai Jack Ermi ini. Apa lagi dia? Kasih bagus. Orang pakai Jack Ermi ini baju. Oh betul. Kalau ini sebanyak komen begini yang punya Jack Army harus kasih kaos. Kebetulan bagi pemirsa yang ingin belum tahu siapa Bang Aris Zakir yang komentar itu, beliau adalah cucu basudara. Ya. Cucu basudara yang semenjak berapa tahun sudah merantau di Bandung dan alhamdulillah sukses. Oh mantap. Sukses. Suksesnya beliau membuka usaha dibilang apa namanya fashion apa ya namanya paus banyak ya banyak. Nanti kita promosikan lain waktu, nanti so cair dari Pak Om Aris. Nanti kalau so transfer mungkin background bisa dikasih logo, bisa dikasih ini. Kalau so transfer langsung taruh logo di situ. Siap. Gampang. Cuma mau main Photoshop. Jadi gimana Pak? Lanjut lagi. Ya. Kamera waktu itu pertama kali apa? Jadi pertama waktu itu saya pakai Canon PowerShot. Jadi waktu itu pertama masih coba-coba. Saya kan pernah buka usaha seluler, pernah buka usaha warnet pernah. Kemudian fotokopi. Jadi fotokopi saya pernah. Terus itu di fotokopi saya isi dengan 2000 berapa ya? 2010 2011. Nah, itu saya isi dengan ada studio foto kecil. Tapi cuma pas foto waktu itu, kebutuhan pas foto. Karena belajar Pak Bang Arif waktu itu. Tanya-tanya. Siang malam bertanya. Sombong sekali. Bak koprol dia. Jadi begini. Ya begini kalau Pak Saudara Pak cerita. Begini no. Memang waktu Bang Aib ini nikah, saya yang jadi fotografer. Sempat prewedding tuh. Prewedding di pantai, foto, video, akhirnya pas pesta tidak ditampilkan. Dan memang heran juga ya kalau fotografer atau tukang foto atau tukang kurang banyak foto, memang gitu. Ya. Mungkin so takdir kita orang ini cuma biasa bakuti, tidak orang bakuti. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau untuk menjadi fotografer itu apa yang harus dikuasai? Sebenarnya tidak sulit selama kita bisa tahu memahami cahaya yang masuk dalam kamera, itu sudah lumayan. Artinya saat kita pegang kamera HP misalnya, kita lihat cahayanya ya terlalu keras, ada terlalu redup, kita cari warna yang pas, terus kita atur komposisinya, angle-nya bagaimana, cuma itu saja. Terus tata letak itu komposisi. Blocking, itu saja. Yeah. Nah, kalau di videografi blocking kan kita sudut-sudut angle-angle yang pas. Ya, jadi malam ini kalau ada teman-teman yang di Facebook mungkin yang ingin bertanya, silakan. Jadi sambil kita diskusi, kemarin. Boleh. Apa lagi? Ini masih seputar fotografi ya. So, kita 3 ini pertanyaan, so 3. Jadi 5 pertanyaan, baru pergantian. Bagi Deto. Jangan semua. Ini yang posting di dindingnya Bang Aib. Jadi kita harus lebih banyak bertanya ke beliau juga ini. Nah, ini Bang Aib ini menjadi fotografer, pengalamannya bagaimana? Apa yang sudah difoto? Maksudnya landscape, biasanya model atau biasa? Kalau model itu gimana Bang Aib? Memang maksudnya mendatangkan model-model seperti itu? Kalau sudah masuk di genre model,
Itu pertanyaan yang agak sulit dijawab. Karena membuat orang penasaran. Wow, penasaran. Pasti penasaran. Kan jawabannya hanya pengalaman saja menjadi fotografer. Kalau pengalaman dari A sampai Z kan panjang, sulit untuk diceritakan, panjang. Yang intinya kita sukai dulu hobi itu, kemudian hobi itu bisa jadi profesi. Itu menurut saya. Karena sesuatu pekerjaan itu kita hobi dulu kan? Iya. Kan begitu kan. Jadi kita hobi dulu sesuatu itu, jadi akan jadi pekerjaan. Ada juga yang hanya hobi, tidak menjadi pekerjaan. Karena dia mungkin bisa membagi waktu, bisa. Tapi kalau memang itu mendatangkan rezeki, kan tidak masalah. Macam Om Arif kan? Bang Arif ini dari dulu sampai sekarang buat film. Nah, sama gantian sama gantian. Tadi kan soal pertanyaan soal ampat. Masih ada pertanyaan. Oh, satu lagi. Masih ada pertanyaan. Sekarang Bang Aib melihat perkembangan fotografi di Gorontalo seperti apa? Karena fotografi itu ada berbagai macam. Misalnya ada yang katanya makro, fotografi makro, ada yang fotografer landscape, ada. Ya. Ini ada komunitas-komunitas seperti ini. Ada berapa banyak komunitas di Gorontalo? Komunitas di Gorontalo itu cukup banyak. Yang saya tahu. Dan mungkin saya sudah tidak terlalu perkembangan yang untuk adik-adik itu saya tidak tahu lagi. Cuma yang pasti kemarin kita sempat bentuk lagi satu, itu sudah beberapa bulan, itu seluruh komunitas terlibat di situ. Jadi ada beberapa komunitas tergabung di Gorontalo Fotografi. Ada apa spot fotografi, MFG ya. Pokoknya banyak. Tunggu, kita mau lihat komen dulu. Ada Om. Oke, ada dari Bang siapa? Michael, boleh tanya Om. Kalau ini Om Michael, dia teman saya paling jago. Ada yang dia mau tanya ini katanya. Kalau soal jangan. Berarti dia Mbak Uji. Kalau saya tahu dia pertanyaan ini. Mau Mbak Uji dia ini? Mbak Uji. Oh tidak. Mungkin juga dia Mbak tanya, mungkin sok kangen. Ini ada Om Idris Mertosono. Bagaimana Idris Mertosono. Anak juga cuma kenal nama ini tapi tidak terlalu. Idris Mertosono ini sosok guru buat kami. Sosok guru. Beliau ini kami angkat jadi sekretaris umum komunitas Gorontalo Fotografi. Jadi di Gorontalo Fotografi itu dari semua komunitas kita gabung di situ hanya untuk bagaimana teman-teman ini bisa bersama. Maksudnya begitu. Kalau fotografi berapa banyak kalau komunitas itu? Komunitas banyak sekarang, komunitas banyak. Cuma kita maksudnya berapa banyak sih fotografer Gorontalo ini? Boleh 100, 200? Kalau untuk bicara fotografer, kan ada fotografer wedding, ada landscape, banyak Om. Yang pasti tidak mau terhitung. Kayak profesi apa ya? Bisa bilang usaha yang sudah banyak kan. Jadi kan di usaha itu kan ada profesi yang melekat. Jadi bisa bilang fotografi ini sudah cukup banyak. Ini Pak Alfian Langile, rupa dia tahan DP ilmu ini. Ada Om Eka ini. Om Eka juga ini salah satu teman kita. Ada Om Ad, selamat malam Om Ad. Ini salah satu sekretaris kami juga di Spot Gorontalo. Beliau sangat baik di kalangan teman-teman. Salah satu juga senior. Ini Om Ad. Dan juga beliau yang punya usaha ikan koi di Gorontalo. Sentra koi. Nanti mungkin jadi kita bisa. Profesi dong. Jadi banyak. Ini Om Ad termasuk big boss di Gorontalo dia. Selamat malam Om Ad. Ini ada Hamsairus, KAD yang punya kong tua di perempatan. Pasti Om Arif tahu. Jadi begini, saya ingin mengulangi lagi apa yang saya sudah bilang tadi. Program
dialog Bacirita ini bisa kita lakukan di mana saja. Ya. Terserah Ngoni yang tentukan di mana dan kapan. Orang jadi scheduling. Jadi kan mau bayar. Malam ini di sini, besok di mana atau di mana? Orang Kalimboto, boleh. Kagorut jadi. Yang penting masih ada signal internet. Penting masih ada data. Orang boleh balai. Kalau Om Aris mau panggil di Bandung, orang juga boleh. Oh jangan. Oh jauh. Masih corona. Jangan bilang corona, semua orang mau dengar. Jadi corona itu macam Om Aris bilang tadi, atau saya bilang corona itu nanti dites baru ada corona. Begitu. Mayungking. Oke. Kita lanjut. Ada Pak Helmi Hongi. Aduh, Omat. Aduh, Omat. Kalau lagi. Coba ke kamar dulu anak-anak simpang ampa. Ya. Oke, jadi kita Manado. Fokus di materi. Manado boleh. Mau panggil di Manado mau? Boleh juga. Tergantung. Sekarang tabu balai Jo. Ngana mau tanya apa Pak kita? Kita siap Pak jawab, tapi maklum saya ini. Saya dengar dulu. Saya lebih banyak bertanya dibanding menjawab. Paling banyak kan kebanyakan wartawan lebih apa? Tapi kan ini senior, toh senior umur, senior profesi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak keliru. Mungkin di sini ada suhu-suhu yang paham juga tentang fotografi, videografi. Bahwa saya punya ini apa DP nama ini lebih banyak di autodidak kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak melalui. Tunggu, saya mau antar dulu. Mantar dulu. Oh iya, belum kalian tanya. Om Arif ini senior di TVRI. Itu satu. Tanya. Yang kedua, Om Arif ini tunggu dulu. Pernah kerja juga di Manado, toh? Manado. Di TV Bunaken, ya? Iya, nanti saya mau bilang. Terus juga pernah membuat film, film juara 1 tingkat nasional tentang cerita anak. Iya, pernah. Hadiah 25 juta. Kerja salah waktu itu. Iya. Artinya walaupun itu kelihatan kecil tapi tingkat nasional. Iya, dah. 25 juta buat kami juga itu besar. Kok tahu? Muncul di koran. Oh iya. Marah dia memang. Begini kalau mas saudara harus masuk. Saya lebih di usia seperti ini saya lebih banyak merendah. Dulu memang sering begini. Terus juga Om Arif ini yang buat video klip Gunawan pertama di Gorontalo. Terus juga saya pernah dengar Om Arif ini buat film apa dulu? Pertama sekali Langga Buah. Langga Buah itu sampai mau cari DP film juga itu agak susah ya, susah. Apa yang mau tanya? Tunggu, perkenalkan dulu. Host itu tidak perlu terlalu banyak mengungguli, langsung pertanyaan. Apa dan mengapa? What, why, where? Saya pertanyaan agak sulit dijawab ini. Boleh? Sulit dijawab. Biasa jawab diplomasi ya. Hanya satu saja pertanyaan awal. Apa obsesi Om Arif di dunia videografi, khususnya perfilman di Gorontalo? Karena memang kondisi Gorontalo saat ini butuh sentuhan-sentuhan butuh inovasi, kreativitas anak-anak Gorontalo yang bisa naik sampai ke tingkat nasional, bisa booming lah, bisa. Sudah dijawab. Belum. Sudah dijawab. Kan saya tanya apa obsesi atau pandangan kira-kira mungkin apa? Wartawan mau ditanya, jadi sudah dijawab duluan. Ini pertanyaan yang berat kan, yang berat. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi begini, memang kita mengikuti khusus di bidang videografi ini tetap kita ikuti perkembangan teknologi juga Bang Aib. Kita ikuti perkembangan teknologi
Jadi kalau dulu orang masih dengan lebih banyak fokus ke misalnya televisi, sekarang sudah main ke Android atau digital streaming. Ya kita itu ikuti perkembangan zaman, dan alhamdulillah sekarang Facebook sama YouTube memberikan ruang untuk kita seperti ini kayak live streaming. Jadi orang-orang ya para pekerja di bidang perfilman, di bidang videografi, di bidang broadcast bisa langsung memanfaatkan. Nah, demikian juga kita memanfaatkan yang sudah diberikan oleh Facebook untuk bisa mengkreasikan, mengekspresikan konten lokal, muatan lokal untuk dikenal. Jadi dulu orang-orang berpikir untuk ingin terkenal, untuk ingin top, bisa muncul di sebuah stasiun TV di nasional, sebuah kebanggaan. Dan harus menempuh perjalanan ke sana, tampil di sana. Dan bahkan untuk menjadi seorang bintang film pun, menjadi seorang bintang film pun harus melalui berbagai macam seleksi. Ada seleksi berbagai macam. Mengingat di sana kan, umpamanya di Jakarta itu kan persaingan ketat, harus melalui agensi, harus melalui ini. Sekarang dengan YouTube saja, stasiun televisi kebanyakan mengadopsi konten-konten yang ada di YouTube, misalnya kayak macam Pak Em, macam siapa si Atta, mengadopsi karena orang-orang di YouTubers atau Facebookers, karena video-video kreator itu mereka langsung apa yang terpikir langsung dibuat. Kita tidak perlu lagi membuat. Contoh kayak sekarang, terpikirnya tadi siang, kita langsung sorenya cari alat, malam ini kita tampil, ya kan? Iya, betul. Jadi itu, begitu. Ini kita langsung. Harapannya untuk generasi mungkin yang adik-adik kita. Harapan terakhir, semua tutup itu kalau harapan. Oh belum. Belum. Jangan dulu harapan. Apa dong ente mau tanya? Ini turun dulu, ada komentar-komentar. Jawab dulu. Ada Om Ronald bin Juni. Ini Om Ronald, salah satu senior videografer juga di Gorontalo. Ada ini teman-teman fotografer banyak juga malam ini. Terima kasih sudah nonton. Ronald bin Juni yang caleg lalu itu ya? Yang caleg lalu? Iya. Ronald? Iya, pernah salah satu kandidat. Iya, kandidat dulu. Assalamualaikum Bang Ronald SB Juni, seorang videografer juga, dan saya juga kenal beliau, memiliki karya-karya yang luar biasa. Ini Om Didin dari Isimu. Selamat malam Om Didin, Om Evan, teman saya juga dari Isimu, dari beberapa daerah ini ada. Om Anis dari Manado. Banyak ya. Terima kasih sudah mengapresiasi acara kami malam ini. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sedikit promosi kepada teman-teman. Kalau ingin buat podcast begini di Warkop, mungkin teman kita bincang santai saja, nggak perlu terlalu fokus. Biarkan dialog-dialog yang terlalu formal ada di televisi. Khusus di media streaming, kita mulai dengan dialog yang santai. Karena orang-orang netizen kebanyakan lebih memilih video-video yang tanpa settingan. Saya coba menggunakan chroma key, tapi bilang editan ini. Betul. Memang kalau orang videografer itu detail ya. Itu juga fotografi. Ketika kita sudah ganti-ganti background, ada perbandingan antara. Ayo, kemarin sempat heboh. Apa itu? Editing fotografer, editing apa itu? Jangan pancing pada orang. Jangan. Om Aidi memang sering bikin sensasi melalui saya itu bukan bisa dibilang peduli dengan fotografi.
Saya ingin membangkitkan adrenalin teman-teman, semangat. Jadi sengaja ada kata-kata yang sedikit ya mengutip telinga. Betul. Ya. Supaya teman-teman. Kira-kira. Jadi kondisi pandemi yang terjadi kemarin sampai saat ini kan ekonomi lesu. Profesi kita pun kadang jarang digunakan. Ya. Kita hanya kadang mungkin teman-teman lain biasa main game sekarang atau apa yang mungkin sudah. Cuma memang kalau teman-teman yang hobinya landscape itu biar tidak apa walaupun tetap pandemi mereka tetap turun itu. Ada yang main di landscape di pantai, ada yang di danau, ada yang di air terjun atau yang main makro itu kayak kupu-kupu, ada ulat-ulat apa semua. Jadi begini, biasanya para komunitas fotografi, videografi Gorontalo tidak membatasi diri. Biasa multitalenta, multitalenta. Orang biasa bisa. Kalau multitalenta itu genanya di penyanyi, bisa. Di penyanyi. Kalau kita orang penting foto. Iya, tapi juga bukan cuman fotografer landscape, bisa juga terima jadi fotografer weddingan. Ya. Ada rezeki yang masuk. Saya fleksibel. Saya tidak kadang-kadang jadi fotografer. Ada teman-teman bisa butuh bantuan. Ini malam kalau ada yang tamu patoki pas foto, dia kasih 1000 lembar tercetak. Iya, no. Bang Aib saja cetak-cetak undangan. Nyambi. Ya, undangan tajia. Kalau undangan tajia harus gratis. Jadi kita ini bebas, tidak di situ kita jangan perlu jadi sombong. Mentang-mentang kita jadi fotografer yang ini tidak mau lagi terima foto. Begitu juga videografi, mentang-mentang kita sudah main-main di film, terus kita mau syuting pesta. Gengsi. Biasa saja. Saya kemarin kan memang tidak ada order, teman-teman telepon. Aib, nggak boleh handle akad nikah. Saya bilang boleh, penting Sabtu Minggu, tidak di luar jam kantor. Kita handle. Kan begitu tuh. Artinya mau dapat uang bensin dan uang rokok baru so makan di pesta ya so lumayan. Kan begitu. Makan di pesta. Selama tidak makan di pesta kita boleh. Cuma itu. Kalau Torek kan dulu bosan makan di pesta. Karena semua karena kurang pesta sekarang jadi kangen. Oke, kita ke komentar. Apalagi? Oh keren. Katanya Din Rizaldi, fans Pak Host Ana. Oh itu Om Din ini orang paling ganteng di Simu. Begitu ya. Fotografer juga dia, fotografer wedding, tentu ganteng-ganteng begitu tentu. Banyak cewek dia. sorry Om Dirin, bagus saya tuh. Gak ini podcast dia bilang kopi dulu, ada kopi torang, ada kopi. Omat. Ini Omat pembatanya. Dia bilang jangan Omat, jangan. Omat di pertanyaan Saki. Atau begini, orang bisa telepon pada orang. Langsung bisa muncul orang suara di sini. Cuma biar jonang teh. Terserah, nanti orang pilih juga siapa yang orang. Saya juga belum coba tadi, cuma lalu ada coba di interaktif di nyanyi. Iya, bagi siapa yang boleh? Profesi. Cari yang agak ini sedikit, jangan. Om Alfian, coba telepon dia. Alfian lagi. Ini salah satu beliau juga sudah main podcast beberapa minggu lalu. Om Alfian ini sepupu saya juga. Mau dicoba ya teleponnya. Ya marketing Facebook dan Instagram. Mana telepon di sini? Oke. Kita baca lagi komentar. Lanjut. Jadi saya ingin memberikan juga masukan-masukan pada insan fotografer ini dulu yang juga di saat-saat pandemi seperti ini kasihan juga mereka biasanya ada yang sudah alih-alih profesi untuk menyambung hidup, untuk menyambung ini. Kalau saya lebih banyak mengisi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sifat menjadi konten kreator, YouTubers,
lebih mengisi kegiatan seperti nah ini kan konten kreator ini seperti ini fanpage. Insya Allah kita mainnya di fanpage di Arko Media, kita jantor di situ supaya bisa bebas. Oke, kira-kira tunggu lanjut tentang videografi ya. Di Gorontalo ada beberapa film yang Om Arif sempat kerjakan waktu itu, sempat ada yang kerjasama dengan pemerintah kota waktu itu, diputar di apa? SS1. Film apa itu? Film Langga Buah. Itu anggaran sekitar produser saat itu pemerintah kota. Pada saat itu pemerintah kota di bawah melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo. Terus dengan melibatkan insan Parvi Gorontalo. Parvi Gorontalo masih aktif. Dia kalau saya dengar sekarang saat ini Parvi Gorontalo kepengurusan ke Bapak Wali Kota sendiri. Bapak Wali, ya. Wali Kota saya. Pak Wali Kota. Terus ada wakil-wakilnya, ada Pak Gafar Dude. Ya. Gafar Dude juga, terus ada Pak Effendi, Pak Effendi yang ada di ya. Jadi luar biasa ya. Saat itu memang kita gimana ya? Uji coba. Kayak apa sih yang gimana sih untuk tembus kualifikasi sampai film itu masuk SS1 dari segi kualitas video, dari segi cerita sampai mereka mau itu masuk di SS1, bagaimana prosesnya? Yang singkat-singkat saja. Kalau secara materi, materi yang layak tayang, maksudnya bukan materi duit, bukan materi yang layak tayang di XX1. Kalau waktu itu dia dari pihak XX1 itu meminta standar pengambilan gambar menggunakan kamera Canon 5D. Canon 5D standar. 5D minimalnya itu. Mark II, Mark III, Mark IV Pro karena standar Canon 5D. Tidak ada rekomendasi untuk Sony atau apa, tetap 5D Mark. Sudah 24 fps itu. Kalau dia format ini kan masih standar, main di 1080 Full HD. Terus masih akan melalui grading color lagi. Kita masuk ke studio, mau transfer, ditransfer lagi kan itu filenya bukan file MP4, MP2 atau apa, bukan. Yang mau diputar di XX1 itu memang file khusus. Ya ditransfer lagi ke medianya dorang sambil color grading. Di Jakarta juga itu ada color grading. Color grading itu musik, ilustrasi musik, grading lagi musik ya, tidak sembarang kan pakai copyright orang. Terus jadi memenuhi kriteria semua ya. Iya, ada standar-standarnya secara teknis. Saya tahu kan tidak semua bisa masuk di SS1. Terus juga kita harus otomatis melalui sensor, badan sensor. Sensor Indonesia. Sensor. Terus kita juga sampel yang sudah jadi, mastering yang sudah jadi. Kita minta petunjuk dari XX1. Kita apa layak ini, ceritanya seperti ini. Waktu itu Om Arif posisi sebagai apa? Saya waktu itu berdiri sebagai pimpinan produksi. Ada sutradaranya, pimpinan produksi di situ yang PH saya, maksudnya CP Arkom Studio itu yang digunakan sebagai. Jadi saya pun tidak ada di situ, kebanyakan melibatkan orang-orang teman-teman yang freelancer. Yang freelancer. Untuk yang teman-teman kru. Tidak membatasi. Cuma sayang lalu saya tidak terlibat ya. Waktu itu abang lebih banyak di fotografi juga mungkin. Masih sibuk lalu. Oke. Jadi ini luar biasa, salah satu anak Gorontalo yang bisa ya, artinya generasi kita yang bisa tembus SS1 walaupun hanya film lokal
Ya. Ya, itu luar biasa. Nah, waktu itu kita memang kalau untuk cuman tayangan lokal saja. Tayangan lokal, tiketnya diperjualbelikan khusus di lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dan masyarakat juga. Ya. Kita kalau dia masuk di nasional otomatis sudah ada promonya di ini, dipromosikan. Masuk di jam operasional. Kalau kita lalu di luar jam operasional, hanya jam berapa waktu itu? Jam 10 atau jam 12. Jadi diatur. Ya. Jadi begini Om. Jadi kalau seandainya itu kan bisa, kemarin bisa. Kenapa untuk film-film yang lain itu agak sulit sekarang? Atau mungkin karena tidak menghubungi Om Arif, atau mungkin pakai jalur lain, sehingga padahal kan Om Arif ada jaringan yang dengan dorang, ada koneksi. Kalau perfilman maksudnya tayang. Saya dengar ada produser yang untuk film Nani Wartabone kan, tapi kan tidak sempat. Kalau itu saya kurang tahu. Memang ada banyak para penggiat film ini banyak yang tertarik dengan jiwa patriotisme Bapak Nani Wartabone, pahlawan nasional. Karena dari semua daerah. Cuman ini masalahnya. Tetapi untuk memproduksi sebuah film kolosal seperti itu, kolosal ya? Iya, menggunakan properti zaman dulu, baik kostum, itu yang berat. Itu kan memang membutuhkan money bro. Oh man. Membutuhkan sementara tidak ada sponsor yang. Ya. Mereka pembuat film kebanyakan hanya bisa sampai di film dokumenter mungkin kita hanya tampilkan foto-foto, tapi untuk merekayasa membuat film itu kayak film Soekarno kan, dan juga dan memang sudah ada dari berbagai pihak yang coba membuat sebuah naskah dulu memang tidak semudah itu karena harus melibatkan narasumber dari pihak keluarga Bapak Nani Wartabone, mungkin cucunya, saksi sejarah. Jadi alur ceritanya harus jelas, sejarahnya harus jelas. Dan itu waktu. Butuh waktu. Kita orang Gorontalo yang akan memproduksi itu, kalau saya umpamanya diminta ke saya belum mampu. Karena itu memang tingkat dewa. Saya mungkin cuma tingkat film pendek. Ya, kalau main-main seperti itu, saya mungkin jadi pendukung, asisten kameramen saja cukup. Jangan langsung. Oke, kita lihat dulu komentar-komentar yang ada di. Mungkin teman-teman ini lebih tertarik dengan Pak Matias, apa kabar? Lebih topik. Satu topik. Kalau satu topik, boleh ya. Ini rencana memang kita ke satu topik. Ya, jadi ini Om Alpian masih tes toh. Cuma Om Aip ini nambang mau tanya-tanya fotografer Pak dia malus toh atau bagaimana? Ya, saya ini pernah berapa kali diundang di sekolah, di Mimosa, diundang di beberapa tempat untuk jadi pemateri. Cuma saya sampaikan bahwa materi itu, fotografi itu akan berkembang dengan sendirinya. Kalau saya tidak punya guru yang memang hanya satu, saya tidak punya guru. Tapi saya banyak belajar pas senior. Ada Om Keyboard, ada Om Riden, ada Kak Udi, ada Om Arif, ada banyak. Waktu itu modal kamera 1000 deh, Bapak jalan pergi-pergi di mana-mana. Cuma modal uang bensin dan uang rokok. Pokoknya mau foto, mau dari danau mau foto, laut mau foto, gunung mau foto. Waktu itu kan saya habis gagal caleg, jadi jalan-jalan. Jangan bilang gagal. Pokoknya waktu itu. Jadi inspirasi dong. Kalau biasanya orang yang gagal mau melangkah lagi. Ya. Tapi mungkin Bang Aip ini punya rencana, target ke depan. Target apa? Mungkin saja gak muncul bagi. Sudah Jo, habis doi. Sudah Jo, kirim sedoi. Jadi orang nikmati saja sekarang. Ini hobi fotografi, Om Arif fotografi. Saya juga sekarang kan lagi kerja di pemerintah, di aparat. Jadi fotografi hanya hobi. Kalau ada yang mau belajar, ada yang mau kasih order, mari. Kan kita bagi-bagi ke teman-teman. Jadi
kita fokus di kerja dan fotografi. Buat saya untuk sekarang itu dia hobi. Gitu. Tunggu, Abang Aib sering menampilkan postingan-postingan itu yang kemarin HP? Tidak, yang apa? Pakai model-model seperti itu. Oh, kalau model itu tidak. So tengah mati itu jangan takut-takut bicara masalah itu. Dulu kan saya hobi upload model, sekarang so tidak. Karena apa? Pertama pengaruh umur kan. Tidak mungkin lagi mau. Maksudnya pengaruh umur apa? Umur kan so agak sedikit. Sudah ubanan sudah. Tidak. Malah cewek-cewek kan lebih suka ubanan yang sekarang dibandingkan yang tidak. Jadi Bang Aib ini terlalu banyak pengalaman di bidang fotografi, model-model juga. Ada yang model-model budaya, ada yang dari Manado, tidak banyak. Ada yang dari macam-macam. Saya kemarin sempat lihat ada spot fotografi mengundang berbagai macam dari apa? Dari Austria. Pas ada hari ulang tahun spot iya kan? Di Kurenai itu ada Bang. Oh, itu ada dari Helmi, Balamba. Itu ketua spot fotografi Indonesia. Dia bisa komen di sini bagus ya, kita ini ya, dia juga. Ya, sampai jam berapa ini? Balamba. Itu udah cerita saja, satu jam. Pokoknya sampai jam 12. Satu jam tuh orang bercerita sampai setengah 10 jo. Ada yang suruh nyanyi orang, mau nyanyi lagu apa? Saya tidak bisa nyanyi. Itu satu. Kalau Om Arif dia bisa nyanyi. Menyanyi. Oh iya, Om Arif menyanyi, saya merokok di luar. Jangan. Iya, menyanyi dulu. Orang mau dengar suara kasih. Siapa? Tidak bisa, jangan. Hargai. Terus baca cerita aja, baca cerita yang tadi. Belum siap. Jangan pakai menyanyi. Banyak menonton ini. Begini. Jadi tadi kembali lagi tadi. Tadi kan ada kegiatan hari ulang tahun. Yang keberapa kemarin itu ya? Kalau sekarang berapa tahun spot fotografi berdiri? Kalau tidak salah, lupa. Selama. Masih ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Maksudnya kita lebih banyak di grup. Kalau sharing-sharing itu di spot fotografi Indonesia itu kan dari Jakarta, ada dari Indonesia Timur. Saat pandemi kemarin ya, sekarang saat kemarin juga sampai saat ini ada kegiatan-kegiatan fotografi. Paling banyak itu untuk fotografi paling banyak itu di Manado, pusat dari fotografi Indonesia di Manado. Jadi memang kalau Manado kan mungkin dinamikanya lebih ya dibandingkan Gorontalo. Kalau Gorontalo, fotografer Gorontalo itu tidak terlalu hobi di, mungkin ada tapi kurang hobi di model apa itu masih kurang. Kalau di Manado itu bagus, di Makassar, Jakarta itu menurut saya fotografi di Gorontalo harus ada gairah, dari kata Pak Om Iris ini senior, dibilang pas saya senior, dia lebih senior. Ini toko juga Instagram Gorontalo. Jadi Insta Nusantara itu ini salah satu senior. Jadi Om Arif di Insta Nusantara itu kan walaupun saya tidak terlibat di dalam, bukan anggota, tapi di Instagram itu semua kalangan anak fotografi itu upload di situ. Kemudian ada Insta Nusantara Gorontalo, Nusantara hampir semua wilayah di Indonesia. Oke, kita sapa dulu Ibu Marta Adam, kakak saya. Ibu Marta mau nyanyi? Mau nyanyi lagu apa? Ada yang sudah menyanyi kata, cotes menyanyi dulu. Mau putar lagu, boleh? Mau nyanyi? Boleh, orang menyanyi dulu, orang isi dulu ya. Oke. Orang isi dengan tuh mau add dulu, mau browsing dulu lagu Gorontalo atau apa. Lagu apa Bang Aib? Lagu apa Bang Aib? Ini malam saya belum suka menyanyi. Orang duet. Ada ente kan lagi suka lagu-lagu Tommy Jepisa. Kan ini malam masih tes toh, masih percobaan ini podcast. Kalau memang banyak yang berminat. Kalau suara penangkapan bagus itu bagus itu suara. Bagus. Ada yang komentar audio karena perangkat ini baru dibeli tadi, baru diinstal sekarang, baru selesai.
Nah, instalasinya ya ini kalau padahal bisa bikin tutorial ya, cara membuat cara celukan wah bisnis lagi. Oke, kita ke lagu nyanyi dulu. Atau serah, kita boleh. Endingnya kita tutup di lagu. Oke, kita endingnya kita tutup lagu. Boleh. Lagu apa? Nanti kita lanjutkan untuk tema fotografi dan videografi karena memang cerita ini cukup panjang dan memakan waktu. Oke, kita lanjut. Lagu karaoke burung mau pusio. Om Arif juga nyanyi. Saya setengah mat. Mau keluar semua itu yang menonton. Torabua aja. Torabua kan banget sering nyanyi di elektron itu tuh. Sayup-sayup Jo, musik-musik di luar. Oke, kita tutup. Gimana? Kita tutup. Cukup uji coba kali ini ya. Tidak masuk suara. Tidak ada, langsung itu keluar. Ya, bagaimana? Kita closing saja. Lagi malas juga nyanyi. Kayaknya nyanyi kita capek tadi ini ada baset, ini alat ini capek. Jadi sebentar cuma nyanyi. Jadi kalau ada teman-teman di yang ingin pakai fasilitas ini, podcast ini, kita dan siap, bisa mempromosikan, kita bisa bawa, mulai dari kamera, mulai dari lighting. Pakai 2 kamera ya, 2 kamera terus. Iya, kita bisa bantu untuk podcast di dinding Anda, pokoknya kita fleksibel, tidak menutup. Kamu bisa di mana saja. Iya. Mau diskusi apa saja ya, mau diskusi apa saja. Ada yang mau tanya, pakai doi atau bagaimana? Nah, nanti batu atur. Aja dulu, stok. Mungkin biasa toh. Masih baku jaga barokot orang, merjaga minum. Oke, terang tutup dulu. So capek ini. Nah ya. Mungkin ada harapan terakhir Jo. Iya, dari pribadi saya mungkin harapan kita jangan terlalu kaku dengan media sosial, tapi kita harus juga santun menggunakan. Dan saya berharap di zaman sekarang ini kan banyak teknologi kecanggihan yang kita bisa dapat, apalagi ada alat-alat yang bisa kita pakai, kita gunakan sebaik mungkin kita ya, artinya kita manfaatkan ya, kayak seperti ini kan, mungkin bagi orang lain malu atau apa, tapi kan kita bicara yang wajar-wajar kan begitu. Kita tidak menghina, kita tidak menghujat, tidak menyinggung-nyinggung orang kan begitu kan. Jadi kita bicara yang seperlunya saja, artinya bisa memberi manfaat ke orang lain. Ya, kira-kira itu dari saya. Kalau ada yang ingin mungkin sharing, silakan WA saya atau share. Ya, artinya kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau dari mari manfaatkan podcast ini. Ya, kita bisa berdialog interaktif sama-sama. Di samping bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan Anda, mempromosikan mensosialisasikan kegiatan Anda. Silakan manfaatkan podcast ini dan welcome ya. Oke, kita tutup. Oke, demikian Bacerita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti terus di program Bacerita ada di Arkomedia Gorontalo di fanpage halaman saya. Ini ada running text ini. Bisa hubungi kalau ingin gunakan fasilitas ini. Alat ini bisa hubungi Om Arif. Dan ke depan juga kita akan menghadirkan juga di sela-sela pemateri ya. Pemateri tokoh-tokoh terkenal. Oke, kita akan komedian Gorontalo juga. Komedian, mau ada tukang masak yang paling jago di Gorontalo atau yang
tukang baha bentor paling jago. Nah, boleh ada itu. Kita bisa wawancara. Atau penting bisa bercerita santai begini. Nah, yang tidak kaku, oke. Dan juga sebenarnya kaku ya, cuma jaga paksa ini berani. Karena ini masih awal. Nah, oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.